dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, wakil Masjid Riyadhus Shalihin, dan kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un ilailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taniat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah yang berbahagia, bil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Hamid Al-Karim, segenap pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita masih berbicara seputar hati, ya. Ini pembahasannya memang sedikit detail. Dikatakan kemarin hati itu apa? As'abu hala, sangat rumit dipahami, ya. Dalam isinya, kalau hati ini baik, maka anggota tubuhnya jadi baik semuanya. Hatinya jelek, dia jelek semuanya, ya. Halaman berapa? Halaman berapa? 31, ya. Sekarang yang keempat, ya. Tapi kita ulang sedikit, ya. Yang ketiga lagi, al-aslu ats-tsalits, ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Dasar yang ketiga atau pokok yang ketiga, al-aslu ats-tsalits. Ini harus betul-betul kita pahami hati kita, kita kenali hati kita, ya. Kita perhatikan hati kita nih, kita jaga hati kita, gitu.
Annal qalba malikun muta'un wa ra'isun muttaba'un. Sesungguhnya hati itu adalah malik, raja, ya, raja yang muta'un, raja yang ditaati. Wa ra'isun muttaba'un, dan hati itu juga sebagai rais, pemimpin, ketua, muttaba'un, yang juga diikuti, ya. Ini seperti komandan ini, ya. Raja pasti punya pasukan, punya anggota tubuhnya. Fal a'dha'u kulluha tab'un. Maka seluruh anggota tubuh kita, ya, yang 7 ini tab'un, adalah pengikutnya, adalah kalau rakyat, kalau pemimpin berarti rakyatnya, gitu ya, analoginya. Ini taba' ini jamak taksir, ya, jamak taksir, taba'un. Tabi'un, ya, bil fathih ta wal ba jamu tabi'. Tabi'un, tabi'ani, tabi'aini, ya, taba'. Berarti ini masuk kepada jamu kasrah, ya. Ada juga atba'. Al atba' dia sama seperti, ya, taba' atba', seperti sababun, asbab, asbab, af'al, aqlam, itu masuk ke kategori jamak taksir yang jamu killah, ya. Taib itu istilah lughah. Fa idza salahal matbu'u salahat tab'u, itu. Apabila matbu' yang diikuti itu, ya, jadi dari raja, presiden, ketua, salaha baik, maka salahat tab'u, ya, maka yang mengikutinya atau rakyat yang mengikutinya, kalau hati berarti anggota tubuh yang mengikutinya, akan salaha, akan baik juga, ya. Wa idza istaqamal malik, dan apabila raja itu istiqamah, lurus, istaqamatir ra'iyatu, maka rakyatnya pun akan ikut lurus, begitu, ya. Jadi kalau hati kita benar, maka seluruh anggota tubuh kita ikut benar, ikut paham. Wa yubayyinu laka dzalika ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa yubayyin, dan dijelaskan laka untuk dzalika, ya, tentang esensi hati. Ma ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda. Apa kata beliau? Ini hadisnya sudah populer. Inna fil jasadi mudghatan. Asalnya inna mudghatan fil jasadi, ya. Ini kasus asalnya mubtada khabar. Mubtadanya mudghatun fil jasadi, asalnya gitu. Jumlah ismiyah mubtada khabar. Kalau fil jasadi mudghatun syibhu jumlah, ya. Nah, kasus inna kana masuknya ke mubtada dan khabar. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia, dalam tubuh manusia ada mudghah, ada segumpal darah. Idza salahat, ya, kita baca salah, boleh salaha, boleh saluha, tapi katanya adanya salaha ini. Apabila salahat, ini tanya tak ta'nis,
karena bicara tentang mudghah. Apabila hatinya itu baik, shalahal jasadu kullu. Ya, namanya salah yang kedua dijawab syarat. Yang pertama fi'il syarat, idza ada syarat. Apabila hatinya baik, maka seluruh tubuhnya juga jadi baik. Sebaliknya, wa idza fasadat ay al-mudghah. Apabila hatinya jelek, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut jelek. Ala, ini harfu tanbih nih. Ketahuilah, wahiyal qalbu, segumpal darah itu namanya qalb, hati. Ya. Kalau itu dari takallub, berubah-ubah cepat banget. Ya, tadi pagi Isa senang, sebentar aja nangis kita, sedih kita. Hati kita kacau, terus tenang kacau itu. Ya, takallub hati itu. Wa idza kana salahul kulli fi dzalika wajaba sarful inayati ilaihi. Ya. Wa idza kana salahul kulli, ya. Apabila baik seluruhnya, apa tuh? Pada hatinya ya. Fi dzalika, dalam hati, wajaba sarful inayati, maka wajib sarful inayah. Apa tuh? Kita tumpahkan inayah, perhatian ya, ilaihi, kepada hati. Ya. Jadi jaga hatinya, jangan kau lukai. Kata siapa tuh? Kata Agib. Jagalah hati, jangan kau kotor. Al-aslu rabi'u, asal yang keempat sekarang. Ya. Annal qalba khizanatu kulli jauharin lil 'abdin nafisin. Nomor datang halaman 31. Ya. Pasal yang ke-rabi, yang keempat. Di tengah-tengah atau bawah dikit. Sesungguhnya hati itu khizanah. Khizanah itu artinya lemari, ya, berarti tempat, ya, tempat perhiasan, berangkas juga. Khizanatu kulli jauharin nabisin. Nah, sebenarnya khabarnya senat itu lil abdi. Maksud asalnya gitu. Khizanatu kulli jauharin nabisin lil abdi, segitu ya. Ini mu'alifnya enggak, redaksinya di gaya ini. Sesungguhnya hati itu adalah, ya, berangkas atau tempat kulli jauharin, setiap perhiasan. Jauhar itu permata, ya, nafisin, yang sangat berharga, lil abdi. Atau jadi hati itu diungkapkan seperti apa? Tempat perhiasan. Perhiasannya aja berharga, tempatnya jadi berharga, ya. Wa kulli ma'na khatirin awwaluha al-aqlu. Dan hati itu adalah kulli ma'na khatirin, semua makna yang syarif itu hati itu, semua makna-makna yang mulia, ya. Awwaluha al-aqlu, yang pertama adalah akal. Jadi makna lain, hati juga ada semua makna yang sangat baik. Yang pertama adalah akal. Nah, ini kalau akalnya cerdas, tapi akal yang penuh imani, irfani, ya, tauhidi gitu. Wa ajalluha ma'rifatullah, ya.
Dan yang paling ajam, yang paling bagus, yang paling besar ya adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi kan tadi udah Pak dibilang hati itu paling mulia. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang setiap makna yang mulia. Akal ini orang tuh kalau nggak punya akal kan dianggap dia apa? Nggak mulia ya. Turun jasa ininya, nilainya. Nah, hati, akal itu semuanya menjadi lebih mulia lagi, lebih mahal lagi kalau di dalamnya ada ma'rifatullah. Ada apa? Ada ma'rifat kepada Allah, ya, mengenal Allah gitu. Kenapa? Karena ma'rifat kepada Allah ini adalah sababu sa'adatid darain, sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Imam Qushairi memberikan tambahan definisi. Ma'rifat adalah katanya al-ilmu, ilmu apa? Fa kullu ilmin ma'rifah. Semua ilmu itu adalah ma'rifah. Wa kullu ma'rifatin ilmu, dan semua ma'rifat adalah ilmu. Wa kullu alimin billahi ta'ala arifun. Semua orang yang kenal Allah, yang tahu tentang Allah, dia arif. Makanya namanya arif billah. Ya, gelarnya dia para arifin, para arif billah. Wa kullu arifin alimun, dan setiap arif billah itu alim. Jadi ingat, pernah saya dengar pengajian musbah itu, orang sufi itu pasti alim dulu. Alim baca, dia Rocky baca, ya. Kemudian beliau masuk lagi pada ta'arif, dia jajalin tuh zub fatu'rab, rasakanlah Anda akan tahu. Fakullu arifin alimun, setiap orang yang arif dia orang alim. Wa inda haula'i as-sufiyah al-ma'rifah sifatun man 'arafa al-haqqa subhanahu. Dan menurut para sufi, ma'rifat itu adalah sifatun, ya, sebuah sifat, ya, daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Ya. Ada orang kenal, tahu tuh sifatnya Allah, asmanya Allah, tapi dia kagak percaya. Ada enggak? Ada. Ya. Jadi dikatakan ma'rifat itu setelah dia mengenal asma Allah, sifatnya, tsumma sadaqallahu ta'ala fi muamalatihi. Kemudian dia jujur, benar bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Tsumma tunafi an akhlaqi radiyah. Kemudian, ya, ma'rifat itu akan apa? Akan menolak itu. Artinya hatinya nggak percaya, kagak nerima, ya. Ada akhlak-akhlak yang radiah, ada akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang rendah. Itu sebagian daripada tambahan makna ma'rifah. Tsumma al-basairu, yang kemudian yang paling mahal di dalam hati itu setelah tadi akal, ya, kemudian ma'rifat, lalu apa? Al-basairu. Apa basairu? Mata hati. Mata hati. Allati biha ataqaddum. Yang biha, dengan mata hati itu, ya, seorang salik ilallah bisa taqaddum, bisa menambah maju, ya, tambah
naik tingkatannya begitu. Kemudian wal wajahatu, dan tambah mulia. Wajah itu syarifun indallahi azza wa jalla. Ya. Tsumma, kemudian an-niyatu al-khalisatu. Kemudian baru tingkatan berikutnya niat yang khalis, yang ikhlas. Ya, yang bersih hanya karena Allah. Fi ta'ati, pada ketaatan kepada Allah. Gitu. Ya. Allati yata'allaqu biha thawabul abadi. Allati yang yata'allaqu, berkaitan, biha, ya, dengan niat yang saleh itu apa? Thawabul abadi, dapat pahala yang kekal. Tsumma, kemudian anwa'ul ulumi wal hikam. Ini urutan-urutannya. Kemudian macam-macam ilmu-ilmu dan hikmah. Ya. Apa tuh hikmah? Hikmah itu gabungan dari ilmu dan amal. Ya, dia punya ilmu, dia paham, dia amalin, dari lahirlah hikmah. Maka katanya orang yang sholat subuh berjamaah gak putus-putus, ya, berarti dia tahu hadisnya, paham, diamalin tuh, amalnya dapat, akan keluar dari mulutnya apa? Ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmah. Orangnya hakim, ya, misalnya ahli hikmah, artinya bukan ahli hikmah yang kayak sekarang itu. Sekarang mah hikmahnya dukun-dukun, ya, ini benar-benar artinya keluar dari dasar hatinya tuh, panca indera apa? Kejernihan hatinya, kematangan hatinya, kejernihan hatinya. Kalau sekarang istilahnya mah apa? Spiritualitasnya cerdas gitu. Ya. Bahasa saya mata hatinya hidup. Nah, kata bahasa ini jama dari basirah. Apa tuh? Quwwatun lil qalbi. Ada kekuatan hati binurul qudsi. Dengan adanya cahaya Allah yang Maha Suci, ya rabbiha haqaiqal asya. Dia bisa melihat hakikat-hakikat sesuatu. Jadi mata hatinya tuh dalam banget. Para wali-wali Allah, ya, ceritanya misalnya dianalogikan Nabi Musa zahir, Nabi Khidir batin, kan? Ya, sebenarnya ada pelajaran. Di sini ditunjukkan dari sisi ilmu batinianya, tasawufnya. Nabi Khidir ngebunuh anak kecil, Nabi Khidir apa? Ngebolongin perahu, ya, itu dia ya rabbiha haqaiqal asya. Ya. Nabi Musa belum lihat itu, Nabi Khidir udah. Baik. Kemudian jadi hikam itu atau hikmah itu bisa lahir dari amal, ya. Jadi bapak-bapak kalau cuma mengamalkan apa? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Gurunya Allah. Saya sering menyebutkan hadis Nabi, man amila bima alima warathahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu tapinya, dia pelajari, dia paham, dia amalin, warathallahu ilma. Ada lagi a'tallahu ilma. Allah akan berikan kepadanya, Allah wariskan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya, begitu. Jadi boleh jadi muridnya lebih pintar nanti dari gurunya, udah amalin.
Itu kita cari begitu tuh. Dapat amalin. Taib. Allati hiya saraful abdi itu. Ya. Allati yang hiya adalah saraful abdi, kemuliaan seorang hamba, wasairul akhlaqis syarifah, dan seluruh akhlak-akhlak yang syarifah yang mulia. Wal khisalul hamidah allati biha yahsulu at-tafadulur rijal. Dan khisal, ini nama lainnya adalah sifat ya. Sifat-sifat yang hamidah dan sifat-sifat yang mulia. Allati yang biha dengan sifat-sifat yang mulia itu yahsulu tafadulur rijal. Ya. Artinya para rijal di sini orang-orang khas ini. Ya. Para wali-wali Allah itu akan mendapatkan tafadul, kemuliaan. Alama fassalna wa sarahna fi kitab, sebagaimana yang telah kami pernah jelaskan dan kami pernah syarahkan, ya, disarahkan fi kitabi, dalam kitab beliau ini. Kapan-kapan kita cari begini ya, saya belum punya juga nih, kita baca Asrari Muamalatid Din, rahasia-rahasia ya, berinteraksi kepada agama. Wa haqqa limithli hadhihi al-khizanah, ya. Dan artinya setelah kita diberikan penjelasan tentang bagaimana esensi hati yang demikian tadi, wa haqqa limithli hadhihi al-khizanah an tuhfaza, maka haqqa seharusnya limithli hadhihi al-khizanah, seharusnya ya untuk tadi khizanah tadi ya, berangkas apa namanya, tempat-tempat permata, maksudnya hati itu ya, hati ini an tuhfaza, harus dijaga ya, wa tusana, dan harus dipelihara. Biar beda, an-tuhfaza dipelihara, wa tusana dan dijaga, anil adnasi dari kotoran-kotoran. Ya maksudnya apa? Setelah kita sudah memahami bagaimana pentingnya hati, esensi hati, maka kita harus menjaganya, memeliharanya dari kotoran-kotoran, wal afati, dan hal-hal yang akan membuat rusak. Wa tuhraza minas suraqi wal qutta'i, dan harus dijaga ya, dibentengin, dipelihara, minas suraq, daripada apa? Pencuri-pencuri, wal qutta', daripada pembegal-pembegal. Begal itu bahasa qutta', para penyamun-penyamun. Kalau suraq di jamak ini saat taksir dari sari, suraq, pencuri-pencuri. Jadi harus dijaga tadi itu ya, tempat perhiasan yang sangat mulia itu harus dijaga ya. Wa tukarrama, dan harus dimuliakan. Wa tujalla, dan harus diagungkan. Bidurubil karamat, dengan berbagai macam ya karamah. Berikutnya keutamaan macam-macamnya ya. Kalau kagak dijaga bisa hilang itu emasnya, peraknya ya. Nah, bisa hilang itu keimanan dalam hati kita, keyakinan kepada Allah, tauhidnya bisa hilang tuh, kalau kita kagak jaga. Li'alla yalhaqatil kal jawahira al-azizata dan nasun ya. Li'alla, agar tidak yalhaqa, terkena
Apa tuh? Danasun. Nah, ya, agar tidak terkena kotoran tilkal jawahirul azizah, permata-permata yang azizah tersebut, permata-permata yang berharga tersebut, ya. Wala yafzaru wala yazfar wala yasfar biha wal iyadu billah aduun. Ini lihat nih ya, ini asalnya fi'il fa'il biasanya, tapi ini mu'alifnya luar biasa ya, dikasih paslah dulu. Wala yazfaru aduun asalnya ya, jangan sampai direbut, diambil oleh aduun, oleh musuh-musuh. Apa tuh? Ya, tadi itu kemuliaan, permata-permata, ya, khizanah itu. Waliyadu billah, ya. Dan kita semoga bermohon selalu berlindung kepada Allah. Artinya hati kita nih jangan sampai, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur. Paham ya? Analoginya, jadi hati itu diungkapkan seperti apa? Khizanah, tempat permata yang di dalamnya banyak emas, mutiara dan lain sebagainya yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Berikutnya al-aslul khamisu, dasar atau pokok yang kelima. Ya, bagaimana ini kita atau menjaga hati kita nih? Maksudnya, anni tamaltu halahu, aku merenung katanya akan halahu, kondisi hati. Ya, kata Imam Ghazali, aku renungin itu hati, ternyata fawajadtu lahu khamsata ahwal, ternyata aku temukan ya, hati itu ada 5 kondisi ya. Laisa li ghairihi min a'dha'i ibni Adam, artinya berbeda ya daripada anggota tubuh anak manusia. Artinya nih hati punya keistimewaan tersendiri nih. Aku perhatiin nih, beda nih hati sama tangan, hati sama mata, hati sama berbeda ya. Ahaduha, yang pertama, ini renungannya Imam Ghazali. Annal aduwa qasidun ilaihi. Wah, nih masih bahasanya tinggi. Sesungguhnya musuh itu akan qasid, selalu bertujuan kepada hati. Maksudnya apa? Musuh selalu ngintai hati nih. Gimana caranya hati ini diserang, dirusak gitu. Muqbilun alaihi mulazimun lahu. Musuh itu selalu muqbil. Apa muqbil alaihi itu? Ibarat dia ngamatin terus, mendekatin terus tuh. Ya, mulazimun, terus menerus. Apa ya? Kalau musuh kita memata-mati kita terus ya, ngintai terus dah. Nah, gitu. Fa inna syaitana jasimun. Nah, jelas tuh. Sesungguhnya setan itu jasimun, senantiasa bercokol ala qalbi ibni Adam, di hati anak Adam. Dia kalau di kitabnya tataradu, saling tarik menarik, ada kekuatan iblis, kekuatan malaikat tuh di hati kita ya. Fahuwa manzilul ilham, di renungan Imam Ghazali, hati itu adalah tempat turunnya ilham ya. Wal waswasati, dan juga tempat turunnya ada was-was. Bapak-bapak yang was-was itu hati apa? Tangan, hati ya. Yaqra'anihi, qara'a yaqra'a ya, mengetuk maksudnya. Karena ini berarti 2 ya, ini termasuk af'alul khamsah ya, atau amsilatul khamsah, fi'il yang 5 ini. Apa yang mana? Huma, antuma, hum, antum, anti.
Ya. Yaqra'anihi bid-da'wataini abadan. Siapa? Al-malaku wasyaitan. Ya. Malaikat dan setan terus aja mengetuk hati. Ya. Bid-da'wataini abadan itu. Masing-masing mengajak. Itu. Ya, kalau di kitab Ibnu Qudamah bahasa tataradadu, saling tarik menarik. Sampai yang fatihu katanya, sampai akhirnya kita membuka hati kita, ima buat malaikat, ima buat iblis. Ya. Baik. Kemudian wasani ta'ammulat renungan Imam Ghazali yang kedua, hati itu katanya annasyagla lahu aktsar. Ya. Artinya lahunya ke hati ya. Sesungguhnya kesibukan bagi hati itu aksara, banyak banget. Ya. Kalau hatinya hidup ya, hati kita ini kan bergerak terus ya. Hati ada dasar terus saja berputar, masuk keluar. Fa innal aqla wal hawa'a kilahuma fihi. Sesungguhnya akal kemudian hawa nafsu kilahuma, keduanya itu ada dalam hati itu. Ya. Bahwa mu'tarakun al-askaraini. Nah, jadi hati itu adalah mu'tarak. Apa? Itu kata ya taraka, tempat perang itu. Hati itu adalah tempat perangnya al-askarain, dua tentara. Ya, ada yang namanya tentara hawa wa junudihi, ada yang namanya al-aqli wa junudihi. Jadi dalam hati kita ini sedang bertarung terus. Ada dua kekuatan, hawa nafsu dan segala tentara-tentaranya, dan akal dan seluruh tentara-tentaranya. Ya, ini istilah sebenarnya iblis sama malaikat. Bahwa abadan, dan hati itu senantiasa baina muharabatihima, di antara ini kancah pertempuran di antara dua kekuatan itu, hawa dan akal. Tadi katakan kan dalam hadis Nabi, orang kalau akal sehatnya menang dia selamat, kalau hawa nafsunya menang dia hancur jatuh. Ya. Beruntunglah orang-orang yang akal sehatnya selalu menjadi amir, pemimpin daripada hawa nafsunya, dan rugilah orang yang selalu hawa nafsunya lebih besar. Ya, akalnya kalah terus, mengikuti hawa nafsu terus, hawa nafsunya muntabah. Ini katakan penghancur itu salah satunya mengikuti hawa nafsunya. Gitu ya. Jadi bahwa abadan baina muharabatihima, dan hati itu senantiasa di antara tempat apa? Pertarungan antara hawa dan akal. Wa taqatulihima, dan saling taqatul. Apa? Saling menyerang, saling membunuh. Ya, wa tanaqudihima, dan saling tanaqud, kontradiksi. Kata malaikat sholat, kata iblis tidur. Ya, kata iblis ngaji, kata malaikat ngaji, kata iblis sinetron. Ya, itu tuh. Dia bapak-bapak yang tadi dari rumah ngaji tuh begitu tuh artinya tuh. Ada pertarungan dan kontradiksi, perang antara kekuatan akal, kekuatan hawa, kekuatan iblis, kekuatan malaikat. Ya. Wa haqqa bil-thagri ay yuhrasa wa yuhsana wa la yughfal anhu. Dan apalagi haqqan bil-thagri. Nah, ini sagri itu istilahnya apa tuh? Lubang, tempat lah. Ya. Wa huwa mayali darul harb wa mawdil mukhafata min furujil buldan. Apalagi jadi wa haqqa bil thagri, artinya hati itu tempatnya tuh
ya, ayyuh rasa yang harus dijaga, wa yuhsana yang harus dibentengin, wala yughfal anhu dan jangan dilalaikan gitu. Ya. Bagaimana pengingetin itu? Muraqabah, musyahadah terus saja. Ya. Nah, ini saya kasih garis bawah itu. Tadi kan ada hawa. Ya. Apa saja nih musuh apa tadi ada dua kekuatan, ada hawa nafsu, ada akal. Apa saja isinya hawa itu katanya? Ada 10. Pertama hasad. Apa hasad? Iri, dengki. Ya. Kemudian wal ujub. Apa ujub? Ujubiyah ya. Ujub. Bangga sama dirinya sendiri, sama amalnya. Wal kibr, sombong. Wal ghil, wal makar, wal waswasah, wal mukhalafatu fil amr. Mukhalafah selalu apa? Berseberangan dengan perintah. Disuruh sholat dia nggak sholat. Kemudian su'udzon, su'udzon juga hawa nafsu tuh. Kata Nabi, iyyakum wazzon, berprasangka buruk. Ada istilahnya, man sa'a zununuhu safi'luhu. Siapa orang yang prasangkanya jelek, maka perbuatannya jadi jelek. Gitu. Ya. Kemudian wal jidalu, jidal. Apa jidal? Berdebat. Ya. Suka berdebat, berkusir namanya. Nah, itu ya. Kemudian kada abadahu al-hamadani wal aqlu wa junun. Ya. Sekarang akal dan jununnya apa tuh? Ada 27 banyaknya. Ilmu, ma'rifat, dirayah, hikmah, zakat, zihin, paham, fitan, ya, Rasulullah fitan. Kemudian wa jaudatul khatir. Khatirnya apa? Khatir apa? Lintasan pikiran itu cakap-cakap itu. Wal balaghah, wal fasahah. Wa hadzal aqlu asasun li kulli wahid minhuma wa madkhal lil asrar. Tempatnya rahasia-rahasia. Ya. Jadi itu ya, kekuatan-kekuatan hawa dan kekuatan akal. Jangan dilalaikan gitu ya. Wasalisu, dan yang ketiga renungan Imam Ghazali ya, di dalam hati itu ada apa? Annal awaridha lahu aktsar. Banyak awarid. Apa awarid itu? Hal yang masuk desas-desus berganti terus saja ke hati kita tuh. Ada macam-macam ya. Bapak-bapak coba hatinya masuk apa aja ya? Hatinya masuk dan keluar gitu. Nanti awal itu. Fa innal khawatir lahu kasihami. Sesungguhnya khawatir, lintasan pikiran yang di hati itu kasiham, seperti sahmun, seperti anak panahan. La tazalu taqau fihi, yang terus menerus tuh, kagak ada henti-hentinya tuh, berhentinya, masuk terus. Ya, diistilahkan wakal motori la tazalu tamturu alaihi, seperti hujan yang la tazalu, yang senantiasa tamturu alaihi, yang senantiasa hujan. Ya, lailan wa naharan, baik pagi malam siang gitu, la tanqati'u, agak pada berhenti. Jadi di dalam hati itu ada terus yang masuk terus begitu. Nah, bahasa yang keren apa sih bahasa itu? Khatir tuh, ya, lintasan terus. Bahasa yang ini desas-desus masuk aja. Nah, lihat
Pala pilih yang bagus sama yang jelek maksudnya begitu ya. Wa anta wala anta taqdiru ala man'iha tuh. Dan Anda katanya tidak mampu untuk mencegahnya. Itu ya. Fatam tani' Anda enggak bisa mencegahnya. Walaysa bi manzilatil 'aini allati bainal jafnan. Nah, beda tuh. Katanya hati itu bukan seperti kedudukan mata. Mata antara jumbun. Jumbun apa nih? Ini apa nih? Ya antara dua alis. Ya. Yang tughammadu wa tastarihu, yang bisa dia kedip, dia bisa rehat gitu. Bisa merem, bisa rehat. Beda. Kalau hati mah enggak berhenti, terus aja. Nyala terus. Ya. Au takunu fi mawdi'i khalin au lairin muzlim. Atau katanya seperti tempat yang kosong atau malam yang gelap. Tetap fi ru'yatuhu. Cukuplah untuk bisa melihatnya. Artinya tuh hati bukan seperti mata. Ya. Atau kalisan, beda. Hati juga bukan kedudukannya seperti lisan. Alladhi huwa min wara'il hajibaini. Ya, yang lisan itu dia di apa ya? Hajibain apa tuh? Pak, lisan ini lisan ya? Lidah ya? Ini antara apa nih? Antara asnan wasyafatain. Ya, hajibain antara dua bibir. Kemudian al-asnan wasyafatain, antara gigi dan syafatain, bibir, dua bibir. Beda. Wa antal qadiru ala manihi. Kalau lisan mah ente bisa mampu untuk mencegahnya. Wa taskinihi, dan menahannya. Pengen ngomong tahan gitu. Balil qalbu, tetapi hati itu ghardun lil khawatir. La taqdiru ala man'iha. Tetapi hati itu ghardun. Apa yang pas ininya? Hatinya. Tetapi hati itu ada nggak di sini? Kasih. Bal qalbu gharadun bi fathil ghain wa ra. Tadi baca gharadun, tujuan, hadaf. Ya. Al hadaful ladzi yarmi ilaihi. Jadi mana tadi? Balil qalbu gharadun bacanya. Bukan gharadun kata bi fathah gha dan ra. Tetapi hati itu adalah dia sebuah target, ya, lil khawatir, kepada lintasan pikiran. La taqdiru ala maniha, ada tidak akan mampu untuk mencegahnya tuh datangnya lintasan terus dalam hati itu. Wa tahaqqudi anha bihalin, dan sulit juga untuk dijaga. Wa hiya la tanqati'u anka biwaqtin, ya, dan lintasan itu tidak bisa Anda hentikan biwaktin, dengan satu ketika waktu, ya. Tsumma an-nafsu musara'atun ila ittiba'iha. Bapak-bapak lihat ini. Tadi yang hati itu terus aja ada aja masuk semua ke hati. Bersama dengan itu katanya ada an-nafsu. Ya. Kita ingat nafsu kategorinya jelek ya. Ada nafsu yang musara'atun ila tibaiha. Ada yang nafsu cepet banget pengen tibaiha, mengikutinya. Ya. Wal imtina'u an dzalika fi majhudit taqati. Dan mencegah hal itu perlu majhud, perlu upaya yang kokoh, perlu upaya yang besar. Itu amrun syadidun katanya, sesuatu yang amat berat.
wa mihnatun azimah, dan tugas yang sangat besar. Jadi bapak-bapak ya, di saat hati kita memang diserang terus, udah gitu juga ada nafsu yang selalu ingin, kalau bahasa lainnya apa tuh, kayaknya nyaplokin aja tuh ya, nunggangin gitu. Ya, hal itu sangat berat sekali, berupaya. Nah, sedikit di sini udah azan ya tadi. Bapak itu perlu riyadhah, perlu latihan. Bagaimana menjaga hati, ya. Ridhonya harus dilatih. Muraqabah, musyahadah, terus ya, jaga kebersihan hatinya. Sadari kalau hati kita jelek, itu takhalli, apa aja tuh tadi disebutin, iri, dengki, hasad, ya. Kemudian tahalli, hiasin yang baik-baik. Riyadhah, latihan semua amal-amal soleh dilatih, dibiasain, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita tentang orlap. Semoga bermanfaat, dan kita selalu mohon pada Allah dijaga diri kita, dijaga hati kita, dan dipelihara seluruh anggota tubuh kita agar senantiasa tanpa takut dan tanpa terpelihara, tunduk patuh di hadapan yang maha agung, yang maha besar, yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafil balai Allah, dafil balai rahman, ya dafil balai rahim. Allahumma rzuq fi qulubina nura Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza mau'idukum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan udah terakhir belum? Kita kan belum ya? Belum ya. Nanti Selasa terakhir kita sepakat ya baca tauhid.